dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul fungsi-fungsi pengelolaan pendidikan. Pengertian pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi. Pengelolaan pendidikan meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengembangan. Pengelolaan pendidikan. Pengelolaan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi di mana tempat proses tersebut mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Menurut Griffin, pengelolaan adalah sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efektif dan efisien. Fungsi-fungsi pengelolaan pendidikan. Suatu sistem pengelolaan dan penataan sumber daya pendidikan sebagai tenaga kependidikan peserta didik, masyarakat, kurikulum, dana keuangan, sarana kependidikan perlu dikelola dan ditata sebaik-baiknya agar tercipta keserasian hubungan antar faktor sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu perlu keahlian tertentu yang bisa disebut fungsi-fungsi pengelolaan pendidikan. Jadi fungsi pengelolaan pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah kegiatan untuk menentukan tujuan organisasi dan cara-cara mencapai tujuan tersebut dengan menentukan strategi, kebijaksanaan, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pentingnya perencanaan ini yaitu memberikan kejelasan arah kegiatan sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu. Kepada Ayu, silakan. 2. Pengorganisasian atau organizing. Bahwa pengorganisasian pada dasarnya merupakan upaya untuk melengkapi rencana-rencana yang telah dibuat dengan suasana organisasi pelaksananya. Hal ini penting adanya karena setiap kegiatan harus jelas siapa yang mengerjakan, kapan akan dilaksanakan, dan apa yang menjadi target kegiatan. 3. Pelaksanaan atau executing. Fungsi pelaksanaan lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Maka pelaksanaan tidak lain adalah upaya untuk merealisasikan perencanaan yang telah dibuat melalui berbagai arahan dan motivasi yang diberikan kepada anggotanya agar setiap anggota dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya. 4. Pengawasan. Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Tindak lanjut dari kegiatan supervisi adalah pembangunan dan perbaikan mutu proses pendidikan secara berkelanjutan dengan membiasakan melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan yang bermutu, melakukan proses pendidikan yang bermutu, dan puncaknya adalah terciptanya budaya bermutu dari pelaksanaan proses pendidikan yang ada melalui pelaksanaan proses pendidikan yang ada melalui meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan, meningkatkan keefisienan kurikulum, memanfaatkan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, dan meningkatkan suasana pembelajaran yang kondusif. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Dari saya persilakan.
Fungsi dan tugas pengelola sekolah. 1. Kepala sekolah. Kepala sekolah selaku pemimpin atau leader harus memiliki kepribadian yang kuat, memahami kondisi anak buah dengan baik, memiliki visi dan memahami sekolah, memiliki kemampuan mengambil keputusan, memiliki kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan pelaksanaan program, pengorganisasian dan pengarahan. Yang ketiga, guru. Guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Kesimpulan. Pengelola pendidikan meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengembangan. Suatu sistem pengelolaan dan penataan sumber daya pendidikan seperti tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, kurikulum, dana keuangan, sarana dan prasarana kependidikan, tata laksana dan lingkungan pendidikan. Komponen tersebut perlu dikelola dan ditata sebaik-baiknya agar tercipta keserasian hubungan antar faktor sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Pengelolaan pendidikan di lingkungan sekolah biasanya diatur oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dan dibantu dengan guru-guru dan staf di suatu sekolah. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan jika ingin bertanya, kami persilahkan. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first.